Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semuanya. Alhamdulillah dan syukurillah. Kali ini alhamdulillah kita sudah bersama Ustadz Dio menceritakan tentang pengalamannya waktu beliau masih mondok, dari mulai alif lurus sampai alif bingkang. Kita pengen tahu bagaimana ya pengalaman beliau menempuh ataupun mencari ilmu itu susah atau tidak, banyak sekali godanya dan tidak dan lain sebagainya. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol tentang suka dukanya yang namanya mencari ilmu. Oke, bersama saya sudah Ustadz Dio. Assalamualaikum Ustadz Dio. Waalaikumsalam. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, syukur. Ngomong-ngomong, ini sahabat kita semua, sahabat Pak Channel ingin tahu bagaimana suka dukanya, bagaimana perihnya dan lain sebagainya yang namanya mencari ilmu, dari mulai alif bingkang sampai alif lurus. Kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz Dio. Ya, Ustadz Dio ya. Insyaallah. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Ini sahabat kita semua, sahabat Pak Channel ingin tahu dongeng cerita gitu kan. Ketika Pak Ustadz masih menimba ilmu di pondok pesantren, dari awal coba diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan menceritakan tentang proses saya bisa mondok di pesantren Sabilul Najat. Betul. Asal mulanya itu dari kejadian waktu saya sekolah di Madrasah Sanawiyah Iya. MTS Bukit Cilengsi. Pada waktu itu saya itu membutuhkan sebuah bagan bagi waris, tabel waris, yang kebetulan tabel tersebut adanya di Pengersa Abu, guru saya waktu itu di Madrasah Sanawiyah. Berangkat dari sana saya membeli tabel tersebut. Saya datang ke pesantren Sabilul Najat. Pas saya masuk ke pesantren, melihat banyak santri. Berawal dari sana, saya tertarik gitu. Tertarik Melihat suasana. Tertariknya awalnya melihat suasana banyak santri ya. Iya, terutama santri cewek. Ya. Melihat suasana santri seperti itu, santri yang akan mengaji, santri yang lagi khidmah. Saya merasa tertarik itu. Maka ngobrol-ngobrol sama pengersa guru saya itu, akhirnya saya berniat ajam untuk bisa bergabung mondok di Sabilul Najat. Sepulangnya dari Sabilul Najat, habis membeli tabel waris tersebut, pulang ke rumah saya cerita sama orang tua gitu, bahwa saya mau mondok di Cinangsi di Sabilul Najat. Dan malu sih sebetulnya, kata orang saya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena waktu itu saya masih suka tidur sama nenek gitu. Tidur itu Masih ogohan. masih ogohan. Tapi alhamdulillah gitu, dengan mungkin ya hidayah yang paling utama, saya diizinkan untuk mondok di pesantren. Dan mungkin saya termasuk santri yang spesial gitu Om. Luar biasa. Kenapa spesial? Karena saya langsung dijemput sama Abu. Langsung dijemput sama guru ya. Iya, gitu, pakai mobil. Waktu itu mobilnya itu Kijang kotak tuh. Gitu dijemput ke rumah. Habis sholat Jumat tuh, pukul 1-an. Tahun berapa itu kira-kira? Tahun 2005. Tahun 2005. Langsung mondok ke Sabilul Najat dan alhamdulillah langsung betah. Oke, baik, terima kasih. Itu cerita yang awal beliau masuk ke pondok pesantren di sini, itu ternyata sangat menarik sekali ya. Niat dari hati beliau sendiri bahwa membutuhkan sebuah tabel bab waris ya. Sehingga Allah menunjukkan jalannya itu ke sini. Sehingga alhamdulillah beliau jadi ustadz sekarang. Terus ngomong-ngomong, katanya ada informasi bahwa Ustadz ini di pondok pesantrennya itu, katanya ini informasi ya, pada saat waktu masih ngaji, masih belajar di sini, ada informasi bahwa Anda itu betul-betul pendiam, tidak bergaul.
Bahkan ada cewek yang mau juga katanya santriin, pada takut semuanya. Itu bagaimana itu ceritanya? Ya. Ya kalau ya dibilang pendiam sih mungkin pendiam, tapi pendiam itu hanya luarnya, kalau hati itu ya menggebu-gebu menggebu-gebu gitu. ya. Hati itu menggebu-gebu karena ya gitulah, pas awal saya masuk karena mungkin entah apa pertimbangan guru saya gitu. Beberapa tahun kemudian saya mondok langsung diangkat jadi pengurus pesantren. Jadi kan kalau nama-namanya menjadi seorang pengurus mungkin kemauan gitu harus dibatasi gitu. Kemauan harus dibatasi karena kita mempertimbangkan bahwa saya ini pengurus. Betul. Itu kan pengurus itu kan sebagai public figure juga kan. Itu harus dicontoh sama anak-anak. Jadi walaupun saya mempunyai keinginan A, tapi karena saya sebagai seorang pengurus berarti harus dibatasi. Itulah sahabatnya, luka-liku cerita di pondok pesantren itu seperti halnya yang dialami oleh Ustadz Bio ini. Beliau sempat diangkat menjadi pengurus ataupun rois lah, umumnya rois ya. Kalau zaman saya dulu tahun 82, 8 berapa lah, lupa lagi saya di sini. Itu namanya lurah santri. Nah, kalau sekarang rois ya. Jadi yang namanya rois itu harus memberikan contoh yang tidak baik, tapi harus memberikan contoh yang sangat baik terhadap semua anak-anak santri. Walaupun ada yang goda cewek ataupun malas ngaji, harus ngaji karena memberikan contoh itu kan. Ada cewek yang goda harus ditahan. Karena apa? Nanti takutnya ikut-ikutan lah santri yang lain. Iya. Baik, Ustadz. Terus kemudian pelajaran apa yang paling sulit di pesantren ini? Kira-kira pelajaran apa yang paling sulit? Saya nggak pengen pelajaran yang paling mudah ataupun yang paling disukai, tapi saya ingin tahu pelajaran yang paling sulit, pelajaran apa itu? Ya pasti ilmu alat lah. Alat yang ya. paling sulit, terutama di ilmu sorof itu. Sorof ya. Sorof yang lumayan rumit gitu lah. Tapi pada dasarnya kalau kita mempunyai sebuah etikad bahwa kita ingin bisa gitu, sebetulnya tidak ada yang sulit. Gitu. Tinggal proses bagaimana kita mencari apa yang kita cita-citakan, berarti kan harus dengan penuh kekhusyuan, kehidmatan, dan betul-betul kita harus rajin dan sungguh-sungguh dalam mengkaji sebuah ilmu yang kita sedang dihadapi, dipelajari. Itu sahabat, rata-rata saya sowan atau bersilaturahmi ke pondok pesantren yang lain, saya ngobrol-ngobrol sama santri-santri, sama ustadz-ustadznya pun juga kayak gitu. Pelajaran yang paling sulit di pondok pesantren itu apa sih? Ternyata hampir sama, sebenarnya jawabannya itu di alat gitu ya. Karena seperti nahu sorof seperti itu memang sulit banget. Dulu saya pernah suruh belajar tasrif, aduh ini saya pinggu butak nah otak saya, malah bukan tasrif yang dipelajari, saya malah buruk. Itu zaman dulu tuh saya. Oke, balik berarti pelajaran yang paling sulit itu adalah sorof ya, tetapi alat itu kan. Tapi bukan berarti kita memberikan daun atau tidak motivasi, memberikan sebuah tidak motivasi, berarti jadi motivasi bahwa semua menurut beliau asal kita khusyuk, asal kita betul-betul rajin nalar dan sebagainya untuk regenerasi santri yang masih belajar sekarang, teruslah istiqomah belajar, teruslah rajin belajar. Seperti itu ya. Jadi selanjutnya gini Ustaz, saya mendapat kabar tahun berapa nikahnya? 2012. Sudah punya anak berapa sekarang? 3. Alhamdulillah. Kalah saya sama beliau. Baru 3. Baru 3, aduh. Saya nikah tahun 98 itu saya baru punya anak 2. Ini berarti saya pasti kalah. Masih alumni di sini istri ya? Iya, sama. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz, ada pesan mungkin buat sahabat Pak Channel, barangkali pesan apa silakan. Ya. Mungkin untuk pesan dari saya menghadapi era sekarang di perkembangan zaman yang semakin berkembang, rusaknya zaman, mungkin sekarang zaman itu bukan semakin baik tapi semakin rusak. Untuk menghadapi tersebut, langkah yang paling aman adalah kita harus memasukkan anak kita di pondok pesantren. Karena tempat yang paling aman di zaman sekarang adalah pondok pesantren, bahkan hanya pondok pesantren.
insya Allah di pondok pesantren anak kita akan dididik dengan ilmu agama, dan bukan hanya ilmu tapi langsung dengan amal. Ilmu dan amal di pesantren itu kan langsung dipadukan, sehingga bukan hanya anak kita pintar tapi juga dituntut untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Pesantren adalah tempat yang paling aman dari berbagai godaan, karena di pesantren langsung dididik oleh guru-guru yang insya Allah guru-gurunya yang sudah mempunyai sanad keilmuan. Karena di zaman sekarang banyak gitu dai-dai, banyak pembicara-pembicara yang mereka berguru tapi tidak mempunyai sanad keilmuan gitu. Karena kita harus berguru kepada guru yang punya guru. Oke, baik, terima kasih sahabat, terima kasih Pak Ustadz. Demikian apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa barangkali ada saudara, sanak, famili, siapapun yang ingin selamat di masa depan untuk mengcover era zaman sekarang, apalagi nanti ke depan, segeralah anak-anak kita dimasukin di pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu apa yang beliau sampaikan betul-betul bisa mengcover dari berbagai macam pergaulan. Setidaknya kalau ada di pondok pesantren itu mungkin ada rem lah ya, nggak terlalu bablas ting. Ada filter itu. Ada filter. Bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Seperti itu sahabat semuanya. Selalu benahi sholat kita dan selalu perbanyak sholawat dan selalu budayakan sholawat agar hidup kita semakin berkah dunia akhirat. Sampai ketemu lagi, saya Abah Anom bersama Ustadz Dio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.